Untuk Kang Asik mendapatkan penghasilan per bulan 50.000 saja susahnya setengah mati, teman-teman. Bayangkan gondoknya hati Kang Asik waktu itu untuk membuat channel video panjang dan video short. Lebih bagusnya harus dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik pokoknya apapun dan bagaimanapun keadaannya ya sudahlah, kita asikin saja. Tanpa basa-basi, pernah nggak sih kalau teman-teman sebagai YouTuber pemula dibikin galau setelah sekian lama berjuang membangun channel di platform YouTube, tapi hasilnya semakin membingungkan? Misalnya nih ya, sebenarnya sebagai YouTuber pemula itu harus bikin video panjang atau harus bikin video short? Ataukah demi cepatnya pencapaian subscriber dan jam tayang itu kita ini harus bikin keduanya? Nah, ini kadang-kadang jadi dilema ya buat teman-teman, buat Kang Asik juga khususnya YouTuber pemula. Kebingungan dan kejenuhan ini biasanya suka datang ya teman-teman. Ini kalau Kang Asik ya, pada waktu benar-benar sudah sangat jenuh dengan perjalanan dan perjuangan kita yang begitu-begitu saja, khususnya bagi yang belum monetisasi dan channelnya selalu jalan di tempat. Padahal kita itu sudah setengah mati berjuang dan membuat konten video itu rasanya sudah sesuai arahan pada data analitik di YouTube Studio kita. Kalau kita pernah sama-sama bingung, bagaimana kalau bersama Kang Asik kita diskusi saja di halaman berikutnya. Sebelum dilanjutkan pada pembahasan tentang apakah kita harus memilih untuk membuat video panjang atau video short, ini Kang Asik punya sebuah hipotesa atau dugaan sementara mengenai bagaimana sih sebenarnya maunya YouTube untuk kita membuat video itu agar bisa dan selalu direkomendasikan, khususnya yang satu tema dengan kita. Sementara hipotesa Kang Asik dari nol membangun channel sampai dibuatnya video hari ini kurang lebih kira-kira sebagai berikut nih. Pertama, apakah kita kalau berbicara di depan kamera itu wajib seperti seorang presenter layaknya di TV nasional? Jawabannya, di YouTube itu kita tidak mesti harus seperti seorang presenter kawakan. Cukup berbicaralah sesuai karakter kita, tidak usah dipaksakan, tidak usah mengadik-adik. Yang penting bicaranya jelas, simpel dan mudah dimengerti. Itu sih kalau kata Kang Asik. Bicarakanlah apa adanya, justru malah dengan apa adanya real ini ya. Kadang-kadang penonton lebih sukai keadaan seperti itu. Jadi kalau kata Kang Asik, ya sudahlah, kita santai saja. Kang Asik yakini semua teman-teman insya Allah akan bisa, akan mampu. Asal itu tadi, kunci utamanya adalah kita harus percaya diri. Kemudian yang keduanya teman-teman, apakah untuk editing video kita harus punya kemampuan yang tinggi dengan hasil editan video misalnya yang transisinya eksklusif atau mewah, yang pencahayaannya maksimal, yang audionya dengan tune control yang sempurna? Jawabannya, untuk YouTuber pemula itu semua jangan dipaksakan teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang belum monetisasi. Hal ini jangan dijadikan pemikiran yang berlebihan. Jangan didramatisir dalam hati kita. Itu nanti akan menghambat kreativitas kita. Karena proses mengenai editing dan propertinya itu memerlukan biaya dan waktu yang sangat panjang. Jadi saran Kang Asik berdasarkan pengalaman Kang Asik sendiri ya teman-teman, maka lakukanlah apa yang kita mampu saja dengan sabar sambil berjalan. Sebab untuk diterima monetisasi dan untuk mendapatkan penghasilan menjadi seorang YouTuber itu tidak wajib kitanya harus pintar. Yang jelas, dipentingkan sekali adalah karakter kita ya
harus sopan, harus ramah, harus jujur, dan intinya harus rendah hati, serta konsisten berkarya walaupun dengan kemampuan seadanya. Sehingga sebenarnya kepribadian kita itulah yang nantinya akan jadi mercusuar keberadaan channel kita sendiri. Semoga teman-teman berhasil, semoga teman-teman sukses ya, tentunya Kang Asik doakan. Jadi itulah kira-kira sebagai gambaran sederhana dari Kang Asik untuk teman-teman semua yang masih ingin terus berjuang di platform YouTube. Jangan berkecil hati manakala teman-teman masih ada yang belum monetisasi. Mengapa demikian? Karena hari ini perlu Kang Asik sampaikan kepada teman-teman semua sebagai sahabat YouTuber Kang Asik bahwa jangan dikira dengan setelah kita monetisasi itu selalu lebih indah dan lebih beruntung dari sebelum monetisasi. Kang Asik kasih tahu nih ya, salah satu keadaannya setelah Kang Asik dimonetisasi. Contohnya, perlu teman-teman ketahui, dahulu Kang Asik sebelum dimonetisasi itu sangat mendambakan penambahan subscriber dan jam tayang yang cepat karena mengejar limit waktu atau batas waktu 360 hari atau 1 tahun untuk diterima sebagai YouTube Partner Program dan jangan melebihi 1 tahun itu. Ternyata nih ya teman-teman, permasalahan dan kendala itu seperti tiupan angin yang menerpa pohon yang semakin tinggi tiada habisnya. Tahu nggak? Setelah Kang Asik dimonetisasi dengan jumlah konten video sekarang yang ke 172 dan jumlah subscriber adalah 3.655 dalam perjalanan umur channel kurang lebih 12 bulan, untuk Kang Asik mendapatkan penghasilan per bulan 50.000 saja susahnya setengah mati teman-teman. Jadi bukan Kang Asik menakut-nakuti, ini Kang Asik alami, belum tentu sama dengan channel yang lain. Ini Kang Asik ya yang cerita ya, bukan berbicara tentang channel yang lain. Mungkin ada di antara teman-teman yang berpendapat barangkali konten videonya Kang Asik tidak bermutu, tidak memenuhi kebutuhan penontonnya, serta tidak konsisten dalam produksi videonya. Entahlah ya, Kang Asik tidak bisa menjawab semua itu. Tentu dalam hal penilaian yang objektif ini hanya ada pada teman-teman Kang Asik semua tentunya. Karena baik dan benar, berkualitas ataupun tidak, channel kita yang menilai itu harus orang lain. Kan seperti itu. Aduh ngemeng-ngemeng, maaf nih ya teman-teman. Kang Asik hampir lupa ya. Tadi berjanji akan menyampaikan pengalaman tentang video panjang atau video short yang harus kita kembangkan di dalam channel kita itu. Nah itu sebenarnya sih relatif jawabannya, tentu tergantung kepada pengalaman kita masing-masing. Jadi balik lagi. Maka untuk itu saat ini mohon izin dengan segala kerendahan hati, Kang Asik akan menyampaikan sedikit tentang pengalaman dalam menanggapi tentang potensi membangun video panjang dan video short. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman karena ini adalah pengalaman nyata yang Kang Asik alami. Dahulu Kang Asik mempunyai 2 buah video short ya ceritanya teman-teman. Akan tetapi sekarang sudah dihapus, padahal masing-masing video short Kang Asik waktu itu sudah memiliki viewer di atas 300 sebetulnya. Apa yang terjadi setelah dihapus? Yang terjadi adalah hilangnya subscriber secara beruntun teman-teman. Tiap hari antara waktu itu 10 sampai dengan 15 selama kurang lebih 1 bulan. Bayangkan lama sekali. Demikian pula dengan jam tayangnya, sama ya, hilang. Juntai ratusan jam raib, entah kemana jam tayang Kang Asik. Mana waktu itu Kang Asik hanya butuh beberapa belas jam lagi ya untuk daftar monetisasi. Kebayangkan gimana stres dan gondoknya hati Kang Asik waktu itu.
Dengan kejadian yang Kang Asik alami mengenai fenomena video panjang dan video short saat itu, maka inilah ada 2 poin yang harus teman-teman sikapi agar tidak terjadi hal yang serupa dengan channel Kang Asik. Antara lain adalah yang 2 poin itu mengenai, pertama adalah penanganannya, kemudian tentu pesan sederhana dari Kang Asik untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya untuk penanganannya nih ya. Yang pertama, jaga mental dengan cara bersabar dan terus selalu berkomunikasi dengan teman-teman seperjuangan di komunitas YouTube yang teman-teman ketahui, yang teman-teman singgahi. Pokoknya kita wajib punya teman untuk saling berbagi, ya minimal di kolom komentar lah. Hal penting pula untuk selalu terus belajar, jangan berhenti mengenai studi kasus dan permasalahan dengan apa yang terjadi pada channel kita. Jangan diam, nantinya kita malah tambah stres yang akhirnya bisa bikin kita ini berhenti nge-YouTube. Jadi kuncinya nih ya teman-teman, camkan baik-baik bahwa bukan hanya kita yang mempunyai masalah seperti yang sedang kita alami. Teman-teman pun yang di luaran sana masih sangat banyak yang mengalami kecewa ya seperti kita. Jadi kita harus tahan mental, harus yakinnya bahwa kita ini kuat. Yang kedua, lanjutkan kita untuk terus membuat video tiap hari sampai keadaan menjadi kondusif. Jadi sampai subscriber dan jam tayang kita stabil teman-teman. Tapi ingat, kita harus memilih satu di antaranya. Apakah mau mengembangkan video panjangnya atau video shortnya? Pilihlah salah satu saja dulu. Ketiga, selama subscriber dan jam tayang kita belum stabil, usahakan dulu agar kita menahan diri teman-teman untuk tidak melakukan subscribe dulu ke channel orang lain sampai keadaan channel kita benar-benar stabil. Karena nih ya, kalaupun dipaksakan kita kunjungan dengan memberikan subscribe kepada orang lain, sementara channel kita belum stabil atau lagi sakit, apalagi secara berlebihan memberikan subscribe-nya, hal ini hanya akan memperburuk keadaan saja. Gampang, nanti kalau sudah stabil, ya silakan. Karena silaturahmi itu wajib. Dan saling mendukung itu sudah tentu harus ya di dalam platform YouTube. Bersama teman-teman, karena kita harus saling mendukung agar maju juga bersama. Selanjutnya, poin keduanya, pesan dari Kang Asik tentunya berdasarkan pengalaman. Pertama nih teman-teman, berdasarkan pengalaman itu untuk membuat channel video panjang dan video short, itu ternyata lebih bagusnya harus dipisahkan. Karena yang Kang Asik alami ketika video panjang dan video short disatukan, maka target jam tayang untuk video panjang akan lebih lambat dalam hal pencapaiannya. Alasannya karena siapapun penontonnya, ya termasuk Kang Asik juga ya, mungkin termasuk teman-teman juga. Apalagi kalau tujuannya untuk memberikan subscribe, itu cenderung kita akan lebih memilih untuk menonton video pendeknya atau video shortnya saja. Kan begitu ya. Yang kedua, kalau memang teman-teman sudah terlanjur antara video panjang dan video shortnya disatukan dalam satu channel, ya sudahlah, tidak apa-apa. Akan tetapi ya usahakan video shortnya itu mengambil cuplikan dari video panjang kita. Karena sebetulnya ya YouTube sudah memberikan aplikasi ini di pembuatan video shortnya. Sudah ada ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman pelajari dan itu sangat mudah sekali. Yang ketiganya teman-teman, hati-hati untuk teman-teman, andai pun terpaksa misal kita harus menghapus konten video short, itu harus dipertimbangkan terutama jam tayangnya atau viewernya sudah di atas 100 kali ditonton. Kalau memaksakan dihapus, itu akan berdampak sangat buruk terhadap keadaan subscriber dan jam tayang kita. Jadi kalau menurut Kang Asik, lebih baik konten video short tersebut statusnya dinonpublikasikan saja, oke? Jadi cari aman dulu lah. Saya Kang Asik, mohon undur diri untuk pamit dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.